Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Apriyudityo Putra, BP 19 10 11 55 31 0254. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan My Accounting pada transaksi dagang. Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan simak video berikut. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan pada saat membuat My Accounting, yaitu kita pilih Create, kemudian klik Next. Setelah itu masukkan data informasi. Yang pertama, masukkan nama, setelah itu masukkan nomor address-nya. Di sini nomornya yaitu nomor perusahaannya 2677, dan kodenya 2500. Kemudian untuk alamat Jalan Sudirman nomor 700 Padang. Selanjutnya kita masukkan nomor telepon, yaitu kita kopikan saja. Yaitu kita masukkan nomor telepon 0274 3325 0274 0274 33 25 12. Yang bawahnya 0274 33 25 11. Kemudian untuk emailnya, email saya yaitu Apriyudityo Putra. Selanjutnya kita klik Next. Setelah itu di sini kita atur tahunnya yaitu 2019. Di sini Desember. Kemudian di bawahnya yaitu Januari, 12 bulan keterangannya. Setelah itu kita lanjutkan. Dan di sini perintahnya yaitu mengkonfirmasi data yang telah kita masukkan, data baik itu bulan maupun tahunnya. Kemudian kita klik Next. Setelah itu di sini terdapat 3 pilihan. Select the option that most fits your need. Di sini kita pilih yang nomor 3. Kemudian untuk penyimpanannya di sini saya pilih saya masukkan di MOYB transaksi dagang, kemudian save dan klik Next dan tunggu sesaat. Kemudian kita pilih di sini Comment Center, maka secara langsung tampilannya akan seperti ini, tampilan awal pada MOYB. Di sini berdasarkan soal
Pada periode akuntansi yang digunakan adalah tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, tepatnya yaitu 1 tahun. Oke, langsung saja kita buat yang pertama, itu soal yang atas ini dulu, yang berada di dalam tabel. Langsung saja kita buka kembali. Setelah itu kita pilih account. Di account kita pilih list, account list. Kemudian di aset ini, kemudian kita pilih new. Di sini kita masukkan kodenya yaitu 1001. Klik enter. Dengan nama account yaitu kas. Jumlahnya yaitu 500 juta. Dengan tipe akunnya ini kita ubah menjadi bank. Selanjutnya kita masukkan kodenya 1002, klik enter. Nama akunnya yaitu piutang. Di sini kita ubah menjadi order asset, klik yes. Dengan jumlah 170 juta. 170 juta. Kemudian klik new. Di sini masih ada aset, kemudian kita masukkan kodenya 1003, klik enter. Ketiga yaitu persediaan sebesar 50 juta. Dan klik OK. Pada bagian aset ini hanya terdapat 3, yaitu kas, piutang, dan persediaan. Kemudian kita masuk ke liability, klik new. Dan di liability ini kita masukkan nomor akunnya yaitu 1001. Kemudian namanya hutang sebesar 125 juta. Kemudian klik OK. Setelah itu equity, klik new. Di equity ini termasuk ke dalam modal. Oke. Modal di sini kosong. Kemudian kita klik OK. Masuk ke income, klik new. Untuk income yaitu merupakan pendapatan dengan kode 1001, klik enter. Kemudian di sini kita masukkan pendapatan. Kita lihat dulu. Di sini pendapatannya kosong. Dan langsung kita klik OK. Kemudian sales off. Kita klik new. Kodenya 1001, enter. Di sini yaitu HP penjualan. Nama akunnya HP penjualan. Tadi untuk harganya itu kosong. Selanjutnya untuk expense. Untuk expense ini kita klik new. Setelah itu kita masukkan kodenya 1001, enter. Di expense ini terdapat 2, yaitu biaya gaji karyawan dan biaya sewa toko. Kita masukkan yang pertama yaitu biaya gaji karyawan. Sebesar kosong. 1002. Nama akunnya sewa toko.
kemudian klik OK. Maka seluruh data yang berada di dalam tabel ini telah berhasil kita inputkan ke dalam My Accounting. Kemudian kita lanjutkan pada daftar dan persediaan barang dagang inventory. Oke. Selanjutnya yaitu klik inventory, kemudian klik item list. Di sini maka tampilannya akan berubah seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih new. Kemudian di sini masukkan kode barang, yaitu kode barangnya tadi. Di sini P001. P001, kemudian klik enter. Namanya yaitu namanya Lumia. Kemudian checklist ketiga kotak yang berada di sebelah kiri ini. Kemudian pastikan inactive termnya tidak tercentang. Di sini kita berikan HP penjualan. Yang kedua yaitu pendapatan, dan yang terakhir yaitu persediaan. Kemudian kita masuk ke buying selling. Di sini masukkan harganya, yaitu harga belinya sebesar 2 juta rupiah. Dengan di sini kode barangnya yaitu unit. Selanjutnya di sini nanti text code-nya dengan non taxable. Untuk sellingnya diubah. Di sini harganya yaitu harga jual sebesar 3 juta. Di sini kode barangnya yaitu unit, dan ganti dengan non taxable. Kemudian kita lanjutkan untuk barang yang kedua, yaitu kode barang D002. Klik enter. Kemudian namanya Xperia, harga beli 3 juta, harga jual 4 juta. Namanya tadi Xperia. Kemudian di sini secara otomatis telah terisi. Lanjut ke buying selling. Di sini standar cost-nya tadi 3 juta rupiah. Oke, di sini sudah. Kemudian masuk ke selling, itu harganya yaitu sebesar 4 juta. Dan lanjut lagi, satu akun lagi yaitu P003. Klik enter. Nama barangnya yaitu Galaxy. Di sini juga sudah checklist. Masuk ke buying detail. Standar cost, harga beli 4 juta, harga jual 5 juta. Jadi di sini standar cost-nya 4 juta. Selling detailnya di sini kita ganti 5 juta. Kemudian klik OK. Maka secara langsung data tersebut telah terinput di sini. Kemudian klik close. Selanjutnya masih di inventory, kemudian klik adjust inventory. Di sini tanggal 1 bulan 1 2019, klik enter. Pada bagian memo ini dibuatkan yaitu untuk memonya yaitu persediaan awal. Klik enter. Di sini di item list, klik enter. Maka masukkan ketiga barang tersebut.
Di sini kuantitinya itu 5. Ini barangnya. Oke, untuk unit cost-nya yaitu 2 juta. Di sini 3 juta. Satu lagi 4 juta. Oke. Di sini pada bagian account. Kemudian pada account tersebut dibuat persediaan. Oke, setelah itu klik record. Maka datanya secara langsung akan tersimpan. Kemudian klik cancel. Langkah selanjutnya yaitu di sini ada daftar customer dan supplier, yaitu PT Vaganza Sel dan PT Raja Sasel. Langsung saja kita masukkan datanya. Kita pilih Carvel, yaitu pilih car list. Di sini kita pilih new. Kemudian masukkan namanya. Yang pertama customer. Di sini customer. Yang pertama itu pastikan di tipe ini yaitu customer. Kemudian namanya kita buat PT Vaganza Cellular besar. Kemudian di sini kodenya yaitu CS001. Di sini kita masukkan Jalan Andalas Padang. Kotanya Kota Padang. Kemudian masuk ke selling detail. Pastikan di sini sudah empty. Kemudian klik new. Di sini kita ganti menjadi supplier. Namanya yaitu PT Raja Sasel. Klik enter. Kemudian di sini Jalan Mandi Angin Bukit Tinggi. Di sini masuk ke selling detail dan pastikan di sini masih non taxable. Kemudian setelah itu silakan diklik OK. Setelah itu masih di inventory, klik adjust inventory. Di sini untuk tanggalnya sesuaikan dengan tanggal awal yaitu 1/1/2019.
Oke, maaf. 2019, kemudian memonya dibuat persediaan. Oke. Nah, yang pertama, pada transaksi dagang selama periode bulan Desember 2019 terdapat 5 transaksi. Yang pertama yaitu tanggal 2 Desember disetor modal perusahaan sebesar 350 juta. Kemudian di tanggal 14 Desember perusahaan membeli barang dagang secara kredit kepada PT Vaganza Cell yaitu 5 Lumia, 6 Xperia dan 7 Galaxy. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember perusahaan menjual barang dagangnya secara kredit kepada PT Rajasa Cell yaitu masing-masing 3 unit barang. Yang keempat, tanggal 27 Desember dibayar gaji karyawan atau beban biaya gaji sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 29 Desember dibayarkan sewa toko sebesar 2 juta rupiah. Baiklah, langsung saja kita membahas pada soal yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Desember di mana modal disetor kepada perusahaan sebesar 350 juta. Langsung saja ke langkahnya. Langkah yang pertama yaitu di klik banking. Di sini terdapat 6 buah pilihan pada car left, klik banking. Kemudian di klik reserve money, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian mengganti tanggalnya pada date, yaitu di sini bulan 12 tanggal 2 tahun 2019. Kemudian masukkan jumlah uang yang ingin disetor pada mendasar sebesar 350 juta. Selanjutnya pada memo tersebut dibuatkan disetor modal. Kemudian klik kiri pada ACC pagar ini dan pilih pada select from list yaitu modal. Oke, secara langsung emang reserve tersebut langsung masuk di sini sebesar 350 juta. Kemudian klik record. Maka secara langsung data yang berada pada tabel tersebut telah berhilang. Kemudian di cancel. Setelah itu untuk melihat apakah data tersebut telah berhasil untuk diisi, dipilih transaction journal, datanya diisi. Yang pertama datanya di bawah tahun yang telah ditentukan yaitu tahun 2019, dan data yang di atasnya saya isi 2021. Kemudian klik Al. Di sini terdapat dua data, yaitu data tentang persediaan awal dan data tentang disetor modal yang barusan telah diinputkan. Baiklah, kemudian diklik close. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu dipilih proses. Kemudian di sini pilih enter proses, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih yaitu layout pada bagian bawah. Pada select layout tersebut terdapat 4 pilihan. Di sini saya memilih item, klik OK. Maka tabel tersebut akan sedikit berubah. Kemudian di atasnya terdapat supplier dan tanda panah. Tanda panah ini kita klik pada log from tersebut, PT Rajasa Cell. Kemudian mengganti tanggal dan bulan serta tahunnya pada data tersebut, yaitu tanggal 14 bulan 12 2019. Di sini pertama saya masukkan bulan dulu, bulan 12.
tanggal 14 2019. Kemudian dalam tabel tersebut juga terdapat bill, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli. Berdasarkan soal tersebut terdapat 5 barang, 6 barang, dan 7 barang. Kemudian klik pada item number dan enter, pilih Lumia, kemudian usir item. Angka tersebut juga dilakukan pada ketika tersebut, yaitu Lumia, Xperia, dan Galaxy. Oke, secara langsung maka item number beserta deskripsinya akan terisi. Item number yaitu nomor transaksi, yaitu di deskripsi namanya yaitu Lumia, Xperia, dan Galaxy. Kemudian pada page dimasukkan harganya yaitu Lumia 2 juta, Xperia 3 juta, dan Galaxy 4 juta. Maka secara langsung total dari price dikali dengan jumlah langsung akan muncul di sini. Kemudian diklik record dan cancel. Data tersebut dicek kembali agar tidak terjadi kesalahan pada purpose, dan dipilih transaksi jurnal, kemudian diklik all. Maka secara langsung PT Rajasa Sel, yaitu datanya jumlah keseluruhan data itu 56 juta. Di close. Kemudian yang ketiga yaitu masuk pada tanggal 21 Desember perusahaan menjual barang dagang secara kredit kepada PT Fagansa Sel dengan masing-masing, yaitu jumlah barangnya 3 unit. Langsung saja kita buatkan. Langkah yang pertama, karena ini merupakan langkah untuk menjual produk atau barang, kita klik sell, kemudian enter sell. Tampilannya seperti ini, dan kita ubah layoutnya menjadi item dan klik OK. Perbedaannya di sini adalah untuk pada bagian destination country atau saya biasa menyebutnya tabel. Untuk tabel pemilihan tadi di sini adalah bill, namun di sini pada untuk tabel penjualan di sini adalah shift. Kemudian kita pilih cost standarnya di sini. Kita pilih PT Fagansa Sel, klik, maka PT Fagansa Sel di sini sudah ada. Kita ubah tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada soal tugas tersebut, yaitu tanggal 21 bulan 12. Di sini saya inputkan bulan terlebih dahulu, tanggal 21 2019. Oke. Kemudian pada tabel tersebut terdapat shift. Di shift tersebut kita isikan masing-masing 3 karena permintaan dari soal tersebut 3. Oke, kemudian di item number diklik enter dan dipilih Lumia dengan kode T001, Xperia, dan terakhir Galaxy. Kemudian untuk price-nya di sini saya tidak mengisikan kembali karena untuk data minggu lalu ini sudah terdapat pada modul inventory. Saya klik record dan saya klik cancel. Setelah menginputkan data tersebut, kemudian saya akan mengecek data tersebut agar tidak
terjadinya kekeliruan. Yang pertama di sales tadi, kemudian klik transaksi jurnal dan klik AL. Di sini sudah terdapat tambahan data yang barusan diinput, yaitu PT Vaganza Seluler. Baiklah, kemudian saya klik close. Selanjutnya yaitu masuk pada soal keempat, yaitu tanggal 27 Desember. Dibayarkan gaji karyawan sebesar 8 juta. Gaji karyawan berarti termasuk ke dalam beban perusahaan, yaitu sebesar 8 juta. Pada untuk pembayaran gaji karyawan tersebut, beban tersebut, di sini kita pilih banking, kemudian spend money, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian di sini masukkan tanggalnya, yaitu bulan 12, tanggal 27 2019. Kemudian pada amount tersebut dimasukkan besaran gaji, yaitu 8 juta. Pada memonya dibuatkan dibayar gaji karyawan. Kemudian pada ACC ini dipilih tanda seperti tanda panah, dipilih gaji karyawan, use account, maka amount di sini langsung masuk sebesar 8 juta rupiah. Setelah itu kemudian di report, maka datanya akan hilang, kemudian di cancel. Kemudian dicek data tersebut di transaksi jurnal, kemudian klik all, maka di sini pada tanggal 12, pada bulan 12, tanggal tepatnya di tanggal 27 2019, dibayarkan gaji karyawan yaitu sebesar 8 juta. Kemudian klik close. Kemudian yang terakhir yaitu soal nomor 5. Pada tanggal 29 Desember dibayarkan sewa toko sebesar 2 juta rupiah. Langsung saja. Langkahnya juga sama, yaitu di banking, kemudian spend money. Di sini sesuaikan dengan tanggal yang telah ditentukan tadi. Tanggalnya yaitu tanggal 29. Di sini jumlahnya yaitu 2 juta rupiah. Pada bagian memo ini diisikan dibayarkan sewa toko. Oke. Kemudian tanggal 20. Pada bagian ACCP pagar ini dipilih lagi tanda panah, kemudian dibayarkan sewa toko dengan kode 6/1002, kemudian use account. Maka secara langsung jumlah biayanya telah muncul 2 juta rupiah. Setelah itu di record, kemudian cancel. Maka seluruh data tersebut telah berhasil diinputkan. Kemudian kita cek di sini sudah masuk, itu dibayarkan sewa toko sebesar 2 juta. Untuk melihat secara keseluruhannya, maka saya akan mengklik AL. Maka di sini telah muncul semua data yang ingin diinputkan tadi. Kemudian saya klik close. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk mengecek data tersebut, klik account, kemudian standard balance sheet, display, maka datanya sudah tersedia, kemudian di close, kemudian pilih inventory, dan di item pilih item list summary, kemudian di display, maka datanya akan muncul. Close. Kemudian juga dicek purpose-nya tadi, kemudian klik all purpose, kemudian display, maka akan muncul 56 juta rupiah, dan klik close. Terakhir pilih penjualan, laporan penjualan itu sales, all sales, kemudian customers,
dan di sini Januari dan Desember, kemudian display, maka datanya pas 36 juta rupiah. Baiklah, sekian dulu untuk tugas dari saya. Jika ada salah dalam kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.